Selamat datang kembali di channel Guru Belajar IT. Kali ini kita akan belajar mengenai mengelola akun belajar ya dengan Google Group dan Google Calendar. Bagaimana Google Group ini akan memudahkan proses input dari beberapa email yang cukup dijadikan dalam satu grup. Jadi akan efisien dan efektif untuk rekan-rekan untuk menggunakan atau mengelola akun belajar IT. Jadi banyak email kita jadikan dalam satu grup, kemudian alamat grup tersebut kita gunakan untuk mengelola banyak hal, ya, baik untuk komunikasi maupun untuk manajemen file nanti. Oke, jadi mari kita mulai bagaimana mengelola akun belajar ID. Oke, yang pertama kita buka adalah tentunya akun belajar ID Bapak Ibu. Namun sebelum kita melakukan proses di Google Group, mari kita siapkan dulu data-data akun PTK yang kita mau gabungkan. Sebagai contoh seperti ini, misalkan saya punya 12 rekan-rekan guru, saya minta izin pada beliau-beliau untuk saya gunakan dalam tutorial ini, ya. Kemudian kita login dulu ya, login ya, sign dulu kita. Oke, saya klik email aja ya, jadi saya sign out dulu ya, kita akan login menggunakan akun Guru Belajar ID. Jadi kita masukkan password, kita akan masuk. Ini adalah akun belajar ID ya, akun belajar ID. Kita akan masuk ke drive-nya dulu ya, drive-nya di sini. Maaf, bukan drive ya. Jadi kita klik yang di sini, kita masuk ke Google Group yang ini, grup. Di sini kita tunggu beberapa saat ya sampai loadingnya. Di sini memang ada beberapa grup yang sudah saya buat ya, yang kita sudah buat ya. Oke, saya akan hapus dulu beberapa grup yang tidak berguna. Ya. Oke. Nah, kemudian yang kita lakukan adalah ini buat grup baru. Misalkan di sini kelas, misalkan ya, grup 7A, kelas 7A. Kalau di sini kan SMK ya, saya ambil contoh dari SMP deh biar lebih mudah. 7A SMPN 1 Semarapura, contoh aja ya. Jadi misalkan ini seperti ini dia alamatnya nanti, 7A SMPN 1. Apakah bisa di-customize? Bisa, misalkan ini jadiin 1. Nah, itu biar tidak ada strip-stripnya, boleh ya, seperti itu misalkan, atau kita singkat juga boleh ya, kita SMR ya, jadi pastikan dia tidak ada ininya ya. Nah, kemudian di sini kita isi deskripsinya, boleh copy dari atas juga ya, nggak apa-apa ya. Nah, kemudian kita next. Nah, jadi siapa yang bisa set group? Entire organization, jadi seluruh organisasi yang bisa set grupnya ya. Nah, siapa yang bisa join ya? Kalau saya di sini biasanya yang bisa join grup ini adalah yang di-invite saja. Kenapa? Supaya yang lain juga nggak bisa masuk ke sini ya. Hanya kelas itu aja yang saya gabungkan di kelas ini contohnya ya. Nah, kemudian aksesnya gimana? Conversationnya saya lebih suka di grup member. Hanya grup member yang bisa view, yang bisa ngepost juga grup member, kemudian yang view juga grup member. Kalau ini saya pilih semua yang memiliki akun SMP Belajar di seluruh Indonesia akan bisa ngelihat grup kita. Sedangkan ini adalah grup private, hanya kita dan siswa kita yang tahu. Jadi kita batasi sampai di sini ya. Di sini ya. Ya, cara yang menurut saya elegan adalah di sini. Ya, kalau ini semua orang nih ya, yang ini. Ya. Jadi cukup sampai di sini saja. Ya. Ya. Jadi seperti ini setupnya. Kemudian kita next.
Nah, bagian yang terpenting adalah yang di ini, member, manager, dan owner. Nah, manager itu grup member grup yang mirip dengan aksesnya mirip dengan owner, tapi ada tidak bisa mengelola member gitu aja. Jadi dia bisa punya hak seperti owner tapi tidak mengelola member gitu ya. Jadi semacam hak akses lah ya. Nah, kalau kelas sebaiknya kita hanya gunakan yang grup member saja. Jadi kita copy data yang ada di sini. Ya, yang ini kita copy aja seperti ini. Ya, copy. Nah, kemudian kita paste di sini. Ya, setelah itu kita pindahkan ke bawah sehingga muncul seperti ini ya. Nah, ya, tidak seperti ini muncul. Nah, kalau sudah kita bisa kirimkan pesan. Selamat datang di kelas 7A. 7A ya, misalkan ya. Nah, kemudian setelah ini biarkan saja ya, it's email ya. Kita create grup supaya mereka dapat grup, create grup. Ya. Nah, oke, go to group ya. Jadi setelah sini dia sudah masuk grup, kita go to group. Nah, ini adalah grup kelasnya ya. Di sini ada membernya siapa aja. Kelihatan di sini ada membernya siapa aja. Ya. Siapa aja membernya ada di sini ya. Semua ada ya. Nah, kemudian kalau menambahkan member lagi bisa di sini ya. Ya. Kalau mau menghapus member bisa gunakan contohnya ya. Misalkan saya ingin menghapus member satu nih, klik member ini, kemudian kita klik ini. Kalau ini untuk ban, ya. Kalau ini untuk remove, kita buang, ya contohnya. Nah, tinggal 12 ya, return ke 12. Nah, grup inilah yang nanti kita gunakan nanti ya di sini ya. Nah, my group, kita klik my group ya. Grup inilah yang nanti kita gunakan untuk mengundang berbagai macam kegiatan. Ya, sebagai contoh, kita akan menggunakan Google Calendar. Kita akan mengundang rekan-rekan kita untuk melakukan atau kita mengundang siswa kita untuk pembelajaran, misalkan contohnya ya, di awal pertemuan supaya tidak masuk classroom dulu, kita ingin memberikan semacam jadwal di kalender mereka. Kita akan melakukan meet ya dengan Google Meet. Ya, jadi kita bisa jadwalkan di sini. Kalau Dewan Guru menggunakan untuk rapat ya, kita klik yang kalender di sini. Ya, kita gunakan yang kalender. Ya, oke, sudah ini sudah benar ya. Jadi GMT plus 8 benar nggak? Sudah benar, yes ya. Ya, misalkan kita akan mengadakan hari ini tanggal 19 ya. Kita akan melakukan meeting besok misalkan tanggal 20 siswa. Jadi kita klik bagian di sini boleh, atau kita klik yang create di sini boleh juga ya. Ada pertemuan awal kelas 7A ya. Kemudian di kapan nih? Besok tanggal 20 jam berapa? Jam 8 pagi misalkan. Sampai jam berapa? Sampai jam 11 misalkan. Ya. Nah, kemudian nggak usah di repeat, kita nggak usah find time. Kalau ini fitur find time ini adalah mencari waktu kosong ya. Jadi ini canggih sekali fitur find time. Jadi kalau ada kegiatan pada kalender siswanya, maka kalender ini akan mencari jadwal yang kosong. Jadi menyesuaikan jadwal yang kosong pada kalender kita dan peserta. Ya, canggih nih fiturnya. Biasanya kalender kita pasti kosong di sini ya. Jarang orang isi kalender. Nah, kemudian kita add guest. Kalau kita mau ngundang ini, kita harus ketik satu-satu atau copy ini lagi. Itu tidak perlu kita lakukan ya. Kita cukup memasukkan saja yang alamat ini. Ya, yang ini. Contohnya. Maaf. Kita tinggal copy aja yang ini. Copy. Kemudian kita tambahkan di sini. Ya. Maka satu grup itu berapa orang, 12 orang dalam grup itu akan diundang dia ya. Kemudian kita tambahkan nah ini meet-nya ya, tambahkan meet-nya. Kemudian
locationnya nggak usah ya, karena online nggak usah pakai location. Deskripsinya bisa kita tambahkan, misalkan pertemuan pertama. Nah, kemudian jika ada misalkan mau share file, misalkan ada file presentasinya contohnya, kita bisa tambahkan attachment di sini. Jadi siswanya bisa baca terlebih dahulu. Misalkan ya contoh, misalkan ada ini ya. Nah, ini ada slide ini satu. Nah, misalkan ini ada slide nih, slide perkenalan pertama supaya siswanya bisa melihat slide-nya dulu sebelum kita melakukan meet gitu ya. Nah, kemudian kita bisa di sini ya setup nih ya, gitu ya. Ya public atau private ya, tapi biarin aja default. Kemudian ini notifikasinya ini kapan saja notifikasi muncul, apakah 10 menit sebelumnya, sehari sebelumnya, 15 menit sebelumnya. Biasanya kita 10 menit sebelumnya ya. Kalau enggak 15 menit sebelumnya. Jadi akan ada notifikasi pada peserta siswa ya yang akan ikut meet ini ya, dengan cara seperti ini. Kemudian kita simpan. Ya. Nah, sini kita bisa guard in, kita kalau mau send bisa send, tapi kalau don't send berarti tidak kita kirim. Kemudian kalau back to editing kita akan kembali mengedit seperti ini ya. Nah, misalkan saya shift ya. Shift. Nah, shift. Kita send. Nah, send ya contohnya ya. Jadi share with 12 people kan langsung 12 orang ini langsung 12 orang kita undang ya. Jadi ya, kemudian kita invite ya. Nah, kita invite ya, pastikan nanti di Google, kita Google Drive dulu ya, pastikan yang kita share tadi sudah bisa di view ya. Misalkan yang mana tadi, ini materi pembelajaran ya, yang ini ya, ini yang saya gunakan. Kita share-nya kita buka ya, kita view untuk semua ya. Jadi kita can open this link. Oke, semua bisa membuka ininya ya, membuka file ini. Oke, tidak masalah ya. Nah, ini nih semua orang yang bisa view ya file ini. Oke, dan oke. Nah, kalau sudah, artinya sudah nih, sudah selesai nih ya. Saya akan coba login di akun yang lainnya, akun yang lainnya. Jadi oke, saya coba login di akun yang lain ya, misalkan di sini ya. Oke, saya akan menggunakan akun ini ya. Nah, itu akun rekan saya yang lain. Nah, saya udah minta izin ya tentunya ya untuk bikin tutorial ini. Nah, ini bisa masuk ya. Nah, di sini kalau kita ke email maka akan muncul invitation di sini ya, semacam undangan untuk mengikuti ya. Tapi jika ingin notifikasinya pada HP, silakan login pada HP-nya gitu ya. Nah, ini ya. Jadi ini ada invitation ya, undangan untuk mengikuti. Jadi kita di sini ya, siswanya bisa jawab yes gitu misalkan. Dia akan datang ya. Yes ya. Jadi nah, di kalender ya. Di kalender akan muncul seperti ini. Ya kan, ini kan bedanya. Akunnya. Jadi akunnya di sini kan sudah akun rekan saya yang lain ya. Jadi di kalendernya juga akan muncul pertemuan buat besok. Jadi besok akan ada meeting jam 8 sampai jam 11 PM. Siswanya kan sama, kalau kita menggunakan siswanya kita add, maka di kalender siswa juga akan muncul seperti ini. Ya, ini akan sangat memudahkan kita. Kalau rekan-rekan bisa melakukan penjadwalan pada kalender, itu akan sangat baik sekali. Ya, itu akan sangat baik sekali. Nah, tinggal dia besok tekan ini ya bisa dia tekan join meet, atau dia masuk email
ya, dia masuk email, ya, maka basic sini ya. Maaf. Dia akan diarahkan ke sini, ya, kemudian dia akan muncul seperti ini, join meeting, ya. Ya, besok baru bisa ya, karena besok di set atau di tanggal 20 di set baru dia join meeting. Artinya ini tidak usah lagi ada apa ya, share link meeting lagi ya, seperti yang selama ini dilakukan. Cukup mereka login di email account belajar ID pada HP. Kemudian mereka akan dapat notifikasi pada HP masing-masing. Sehingga besok ya 10 menit sebelum dimulai atau 15 menit sebelum dimulai mereka akan ada notifikasi. Ya, mereka akan bisa join di jam-jam yang ditentukan. Ya. Itu untuk pengelolaan ya. Jadi Google Group sangat membantu ya. Google Group sangat membantu ya, memudahkan kita untuk membuat grup-grup kelas. Jadi tidak manual lagi mengetikkan email siswa. Cukup email grupnya, maka dia terundang otomatis. Sama untuk classroom juga sama nanti ya. Untuk yang lainnya juga sama. Itu tujuannya ada Google Group. Ya, jika ada pertanyaan mengenai share pengetahuan kali ini mengenai Google Group, silakan tulis di bagian bawah video ini. Terima kasih. Salam guru belajar IT.